Kisah ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Ira. Dia adalah salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Kemudian dia mulai ngekos di salah satu kos yang elit khusus perempuan. Dan mayoritas penghuni kos di sana adalah pekerja semuanya. Mahasiswinya hanya bisa dihitung dengan jari. Kos Ira terbilang sangat dekat dengan kampusnya. Saat pertama kali Ira menjadi penghuni kos, dia sudah merasakan hal aneh, namun dia tidak mempedulikannya. Di tengah malam, dia selalu mendengarkan suara burung yang tidak diketahuinya itu burung apa. Suaranya begitu keras dan seperti teriakan suara bayi. Bukan hanya itu, dia juga mendengarkan suara orang berlarian di lantai daerah seberang kamarnya. Namun ketika dia mengintip tidak ada tanda-tanda orang berlarian sama sekali. Lalu suara itu berpindah ke lantai bawah. Pas dilihat tidak ada orang yang turun sama sekali. Singkat cerita, jurusan angkatan Ira mengadakan study tour yang mengharuskan sampai ke kampus sebelum jam 7 pagi. Teman Ira yang bernama Lauru meminta izin untuk menginap di kos Ira supaya tidak telat besok pagi. Akhirnya Ira mengizinkan Lauru menginap di kosnya. Sore hari Ira dan Lauru sampai di kos dan Ira langsung mandi. Aku mandi dulu ya Lauru, ucap Ira. Lauru pun saat itu berbaring di atas kasur Ira. Tidak berselang lama ada yang mengetuk pintu kamar Ira. Lalu Lauru pun membuka pintu balkon dan bertanya kepada Ira yang berada di dalam kamar mandi. Ada yang ngetuk pintu tuh. Kalau ini ibu kos, aku harus bilang apa? Bilang aja Lau, kamu teman aku yang numpang nginep semalam. Karena besok akan ada study tour. Ira, kebetulan pada saat itu Ira masih belum izin ke ibu kos tentang hal ini. Tapi di pikiran Ira tumben ibu kos datang jam segini. Biasanya dia hanya lewat WA saja. Saat Lauro membuka pintu, ternyata bukan ibu kos. Ira ada. Tanya wanita di depannya itu. Anu mbak, Ira lagi mandi. Jawab Lauro terbata-bata karena Lauro merasa gugup ditatap oleh wanita tersebut. Wanita tersebut mempunyai sorot mata yang kosong dan dingin. Oh, kamu ada pembalut? Tanya wanita tersebut. Lauro pun segera mengambil pembalut yang sering ia bawa di tasnya dan memberikan ke wanita tersebut. Wanita itu pun segera meninggalkan Lauro dan masuk ke dalam kamar nomor 15. Pasti Ira berat banget tinggal di sini. Tidak bilang terima kasih lagi. Siapa Lau? Tanya Ira. Oh, itu mbak-mbak yang di kamar 15, jawab Lauro. Ngawur kamu. Nomor 15 itu tidak ada yang ngisi. Gerakan sini yang diisi hanya nomor 11, 12, 13, 14. Nomor 15 dan 16 itu kosong. Mereka kemarin keluarnya barengan. Ucap Ira. Tiba-tiba Lauro pun berpikir sejenak bahwa wanita yang dia lihat tadi masuk ke kamar nomor 15. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Ira pun pada saat itu membuang sampah di lantai bawah. Saat berjalan di lorong bagian deretan kamar kosnya, Ira melihat ke arah jendela nomor 15. Tiba-tiba ada orang yang mengintip keluar. Ira tidak merasa takut, dia tetap melangkah berjalan untuk membuang sampah. Ketika sampai di dalam kamar, Ira masih bermain handphone di atas kasur. Akhirnya Ira memutuskan untuk mengerjakan tugas-tugas kampusnya di jam 1 malam. Mereka berdua belum tidur. Tidak berselang lama, mereka mendengarkan langkah kaki yang berjalan. Mereka berpikir itu adalah penghuni kos nomor 14. Tapi anehnya,
Langkah kakinya terus melewati kamar 14. Dilihatlah dari balik jendela, tapi tidak ada bayangan orang yang lewat sama sekali. Tapi langkah kaki tersebut melewati kamar Ira. Lauro dan Ira pun saling bertatapan karena mereka tahu kalau kamar mereka adalah yang paling ujung. Singkat cerita, keesokan harinya Ira dan Lauro pergi ke kampusnya dengan berjalan kaki. Ketika mereka keluar kamar, penghuni kos kamar nomor 14 juga keluar. "Ra, tadi malam kamu dengar ada langkah kaki enggak?" Ira dan Lauro pun menganggukkan kepalanya. "Sama, aku juga semalam dengar. Aku pikir kamu loh, tapi kok tidak ada suara buka pintu dari kamar sebelah. Makanya semalam aku langsung tinggal tidur." Ira dan Lauro pun kebingungan. 3 hari berlalu, ibu kos menghampiri Ira yang sedang makan di warung sebelah. "Neng, kok Mbak yang nomor 15 tidak keluar-keluar ya? Kamu pernah lihat enggak?" tanya ibu kos. "Bukannya nomor 15 itu tidak ada penghuninya ya, Bu?" "Ada kok, Neng. Mbak yang nomor 12 pindah ke nomor 15 setelah sehari Mbak yang nomor 15 keluar," jawab ibu kos. Tiba-tiba bulu kuduk Ira berdiri semuanya. "Enggak, Bu, saya enggak lihat. Namun 3 hari yang lalu ketika saya buang sampah, saya ngelihat Mbaknya ngintip keluar. Mungkin dia lagi nunggu temannya," ucap Ira. "Neng, nanti temenin ibu ngecek ya," ucap ibu kos lalu diiyakan oleh Ira. Sesudah Ira membayar uang kosan, lalu ibu kos menuju ke kamar nomor 15 sambil lalu bercerita. "Ibu sudah lama tidak lihat Mbak nomor 15. Mungkin sekitar semingguan deh." "Masa sih, Bu? Tidak keluar sama sekali meskipun siang?" tanya Ira. "Gak ada, Neng," jawab ibu kos dengan menggelengkan kepalanya. Mereka pun langsung mengetok pintu kamar nomor 15, tapi tak kunjung dibuka. "Neng, jujur ibu khawatir sebab orang tua Mbak ini menghubungi ibu. Mbak ini tidak bisa dihubungi sama sekali oleh orang tuanya," ucap ibu kos cemas. "Bu, minta bapak bongkar saja pintunya," suruh Ira. Akhirnya ibu kos memanggil suaminya untuk membongkar pintunya. Ketika dibuka, mereka kaget melihat kamar yang begitu berantakan serta pembalut yang berceceran di lantai dan aroma parfum yang jatuh bercampuran dengan macam-macam membuat aroma kamar tersebut baunya tidak enak. Mereka lebih dikagetkan lagi ketika melihat di atas kasur ada mayat si Mbak nomor 16. Seketika itu ibu kos langsung pingsan. Pada saat itulah bapak kos menelpon polisi dan orang tua si Mbak ini. Tidak berselang lama dari kejadian itu, ibu kos bercerita bahwa Mbak itu sudah meninggal sehari sebelum Ira ngekos, dan akhirnya Ira pun pindah kosan.